Oke, mari kita langsung bedah tuntas topik kita hari ini. Kalau kalian punya mimpi untuk tinggal di luar negeri, belajar bahasa baru, jalan-jalan melintasi Eropa, tapi seketika merasa ciut waktu dengar kata birokrasi atau penolakan visa, nah, kalian berada di tempat yang paling tepat. Di panduan kali ini kita akan membongkar peta jalan utama kalian untuk memulai pertukaran budaya internasional sebagai seorang au pair. Kita akan bahas semuanya langkah demi langkah supaya kalian bisa mempersiapkan diri dengan sangat matang tanpa rasa panik sama sekali. Biar nggak bingung, ini dia kerangka persiapan kita hari ini. Kita akan meluncur ke 4 tahap penting. Pertama, kita bahas fundamental dari perjalanan au pair itu sendiri. Kedua, kita pecahkan misteri di balik syarat apostil dokumen. Ketiga, kita masuk ke 6 langkah praktis pengajuan visa. Dan terakhir, checklist pamungkas untuk menghindari penolakan visa. Mari kita mulai. Bagian pertama. Ingat, setiap perjalanan besar pasti selalu dimulai dari pemahaman konsep dasarnya. Jadi pertanyaan paling mendasarnya adalah, sebenarnya apa sih visa au pair itu? Kalian mungkin udah sering banget dengar istilah ini seliweran di media sosial, tapi gimana sih program ini didefinisikan secara hukum imigrasi? Gampangnya begini, visa au pair itu pada dasarnya adalah izin tinggal sementara, biasanya berdurasi 6-12 bulan, tergantung negara tujuan kalian. Lewat visa ini, kalian ibaratnya dapat tiket emas untuk tinggal bareng host family atau keluarga angkat di luar negeri. Sebagai gantinya, kalian bantu-bantu pekerjaan ringan rumah tangga dan ngurus anak mereka. Dan tentu saja, kalian dapat uang saku bulanan. Tapi bagian yang paling keren dari program ini, kalian punya kesempatan emas buat ikut kursus bahasa dan benar-benar merasakan pertukaran budaya secara langsung. Program ini tuh populer banget loh untuk negara-negara Eropa seperti Jerman, Belanda, Belgia, Prancis, sampai Spanyol. Tapi realitanya nggak selalu seindah postingan Instagram kan? Terus, kenapa sih visa ini sering banget ditolak atau prosesnya ngaret panjang? Percaya nggak percaya, kalau kita lihat data di lapangan, banyak banget calon au pair yang gagal berangkat itu bukan karena mereka kurang kualifikasi. Sama sekali bukan. Mayoritas dari mereka gagal cuma gara-gara urusan sepele, dokumen yang nggak lengkap, atau lupa di apostil. Ini benar-benar mimpi buruk birokrasi yang bakal kita selesaikan hari ini juga. Masuk ke bagian kedua, memahami syarat apostil dokumen. Tenang aja, kita bakal ubah bahasa hukum yang kaku ini jadi sesuatu yang gampang banget dicerna. Secara resmi, apostil itu adalah proses legalisasi dokumen Indonesia supaya diakui sah secara hukum waktu dipakai di luar negeri. Ibaratnya, ini tuh stempel sakti verifikasi antar negara. Tapi, nah ini yang menarik, sistem stempel sakti ini cuma berlaku kalau negara tujuan au pair kalian itu tergabung dalam konvensi apostil atau Hague Convention. Jadi, ini benar-benar sistem yang dipakai negara-negara anggota untuk saling percaya sama keaslian dokumen satu sama lain. Biar kepala kita nggak pusing, kita bagi aja dokumennya jadi 2 kubu. Kubu pertama, yang wajib banget kena apostil, akta kelahiran, SKCK, ijazah terakhir, dan untuk beberapa negara, surat belum menikah alias cenomar. Ini semua kan dokumen legal resmi yang dikeluarin sama negara. Nah, di kubu kedua, ada dokumen yang sama sekali nggak butuh apostil, kayak paspor, CV, surat motivasi, formulir visa, dan kontrak au pair kalian. Sangat logis kan? Dokumen pribadi terbitan pemerintah butuh stempel validasi negara, sementara form standar aplikasi dari kedutaan sih nggak perlu. Kalau kita petakan lagi aturannya, ini benar-benar jadi contekan wajib kalian. Untuk akta kelahiran, SKCK, dan ijazah, itu hukumnya wajib dua-duanya. Wajib diapostil dan wajib diterjemahkan. Buat surat belum menikah, terjemahannya udah pasti wajib, tapi apostilnya baru diurus kalau kedutaan minta secara spesifik. Terus paspor sama kontrak? Nggak butuh dua-duanya. Panduan ini benar-benar menghapus semua kebingungan kalian selama ini. Simpan baik-baik informasi ini di kepala ya. Kita lanjut ke bagian ketiga. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. 6 langkah pengajuan visa. Peta jalan harfiah kalian menuju keberangkatan. Oke, kita bedah 3 langkah pondasi yang pertama. Langkah 1, pastiin dulu negara tujuan kalian. Cek apakah negara itu pakai sistem apostil dan telusuri syarat khusus dari kedutaan mereka. Langkah kedua, kumpulin dokumen pribadi asli yang udah kita bahas tadi. Langkah ketiga, lakukan proses apostil di Indonesia. Nah, dengerin baik-baik, ini krusial banget. Pastiin dokumen kalian itu asli, utuh, dan jangan pernah sekalipun melaminasi dokumen tersebut. Kenapa? Karena plastik laminasi itu literally bisa merusak keabsahan fisik stempel legalisasi dari pemerintah. Lanjut ke alur berikutnya, langkah 4, terjemahan tersumpah. Urutannya sangat-sangat penting di sini. Terjemahan ini harus, sekali lagi harus, dilakukan setelah proses apostil kelar. Kenapa? Biar stempel dan legalisasinya ikut diterjemahkan ke bahasa negara tujuan. Logis kan? Langkah 5. Lengkapi sisa dokumen program kayak tanda tangan kontrak au pair dan urus asuransi kesehatan. Dan puncaknya, langkah 6.
ajukan visa ke kedutaan. Bikin jadwal temu dan bawa semua dokumen asli beserta salinan fotokopinya. Ngomong-ngomong soal terjemahan di langkah keempat tadi, pakai jasa penerjemah tersumpah resmi itu hukumnya wajib. Ingat, dokumen ini bakal dibaca untuk keperluan hukum kedutaan. Kalau kalian mau amam, layanan profesional kayak Indonesia Translator itu ngebantu banget. Mereka ini udah punya pengalaman lebih dari 15 tahun nangani dokumen imigrasi semacam ini. Memakai jasa profesional tuh simpelnya menjamin dokumen kalian legal dan diterima kedutaan tanpa ada drama teknis yang bikin deg-degan. Akhirnya kita sampai di bagian keempat, checklist hindari penolakan visa. Anggap saja ini sebagai life vest atau pelampung penyelamat kalian dari kesalahan-kesalahan birokrasi kecil. Ini dia, daftar checklist cepatnya. Pertama, selalu lakukan apostil sebelum terjemahan tersumpah. Kedua, pastiin nama dan tanggal lahir kalian konsisten di semua dokumen. Serius, beda satu huruf aja di akta kelahiran dan paspor itu bisa jadi masalah panjang. Ketiga, jangan mepet-mepet. Urus ginian butuh waktu lama, jadi sediain jeda yang cukup. Keempat, selalu cek website kedutaan buat lihat syarat terbaru karena aturan bisa aja berubah tiba-tiba. Dan kelima, selalu simpan salinan digital dari semua dokumen kalian. Jadi poin krusialnya adalah konsistensi data dan manajemen waktu yang baik akan menyelamatkan visa kalian. Ada satu kutipan yang merangkum ini semua dengan sempurna. Pengurusan visa au pair bukan sekedar dokumen, tapi kunci kelancaran keberangkatanmu. Ngelihat tumpukan kertas legal mungkin memang bikin capek. Tapi dengan panduan peta jalan yang udah kita bahas tadi, sekarang kendali sepenuhnya ada di tangan kalian. Persiapan yang matang akan selalu mengalahkan birokrasi yang rumit. Jadi, pertanyaan buat kalian sekarang, dokumen mana nih yang mau langsung kalian siapkan hari ini? Terima kasih udah ngobrol bareng di panduan kali ini, dan selamat merencanakan petualangan internasional kalian yang luar biasa.